That's a pretty impressive response. Film diawali dengan seorang sniper yang sedang membidik dari atas sebuah gedung, di mana ia menembak 5 warga sipil secara acak yang belum diketahui tujuannya. Setelah insiden itu, para polisi langsung datang di TKP dan menemukan beberapa bukti berupa 1 peluru dan koin yang digunakan untuk membayar parkir. Dari koin itu, tim investigasi menemukan sidik jari yang mengarah kepada seorang mantan sniper Amerika yang bernama James Marr. Tak perlu menunggu waktu lama, para polisi bersama seorang detektif yang bernama Emerson langsung menangkap James Marr di kediamannya. Ternyata mereka juga menemukan bukti lain berupa alat pencetak peluru dan mobil yang terekam CCTV di lokasi kejadian. James kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tapi saat ditanyai, James sedikit pun tidak melakukan pembelaan atau pengakuan apapun karena ia merasa tidak melakukan penembakan tersebut. Namun ia hanya menyebutkan sebuah nama, yaitu Jack Reacher. Mendengar itu, Emerson membahas nama Jack Reacher dengan seorang jaksa yang bernama Alex untuk mengetahui siapa Jack Reacher. Dan ternyata Jack Reacher adalah seorang mantan perwira militer yang memiliki kemampuan mengesankan dalam mengusut beberapa kasus besar. Tetapi sekarang ia hidup seperti hantu tanpa memiliki identitas yang jelas, sehingga sangat mustahil bisa ditemukan. Dan hal itu membuktikan bahwa Jack Reacher bukanlah orang sembarangan. Guy this hard to find? Gotta be wanted. Di tengah perbincangan mereka, tanpa diduga Jack Reacher datang dan mengatakan jika dirinya ingin mengetahui kondisi James Barr. James Bond. Namun ternyata James sudah terbaring koma di rumah sakit karena dipukuli napi lain saat dibawa ke penjara. Jack mencurigai kalau hal ini sepertinya memang sengaja dilakukan oleh oknum kepolisian. More like some corrections flunky through the wolves. Setelah itu datang wanita bernama Helen yang merupakan putrinya Alex. Dia adalah seorang pengacara yang bersimpati kepada James Barr dan akan membelanya di persidangan nanti. Likewise. Let's go. Helen yang menganggap Jack sahabatnya James, ia pun meminta Jack untuk membantu mengungkap kasus ini. Tetapi Jack menolak dan justru kedatangannya untuk menghabisi James Barr. I came here to bury you. Helen kemudian menanyai Jack dan menggali beberapa informasi. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya bukan sahabat James, melainkan orang yang pernah menangkap James karena melakukan kejahatan di militer. Ia mulai menceritakan bahwa James dulunya adalah seorang sniper hebat. Dalam seminggu dia dilatih 2000 tembakan. Tapi saat dia ditugaskan di Irak, James hanya ditugaskan untuk mengawasi penduduk melalui teropongnya tanpa sekalipun melepaskan tembakan. Sehingga ketika hasratnya menembak tidak terpenuhi dan tangannya yang sudah tidak tahan, James mencari targetnya sendiri, yaitu menembak 4 orang dengan snipernya. Kasus ini kemudian ditangani oleh Jack Reacher yang saat itu dia menjabat sebagai polisi militer. Tapi kasus penembakan ini ditutup oleh pemerintah dengan alasan perang. Thanks for the coffee, counselor. Akhirnya Jack bersedia membantu Helen, namun dia juga meminta Helen menginvestigasi para korban secara objektif. Keesokan harinya Helen mendatangi rumah keluarga korban satu persatu, sementara Jack mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengetahui posisi sniper yang menembak para korban. Dari hasil pengamatan dan analisanya, Jack menemukan berbagai kejanggalan. Dia meyakini bahwa pelaku penembakan bukanlah James Barr. Tanpa Jack sadari, ada seorang pria yang sedang mengawasinya, namun kita belum tahu hubungannya dengan kasus penembakan ini.
Kemudian Jack ke kantor polisi untuk memeriksa barang bukti yang sudah dikumpulkan Emerson. Namun di sini Emerson meremehkan kemampuan Jack yang tidak mencatat ketika mengamati barang bukti. Ia bertanya nomor seri senjata yang baru saja dipegangnya, tetapi Jack balik bertanya kapan tahun pembuatan koin yang dipakai pelaku ketika membayar parkir. Emerson yang tidak tahu hanya bisa terdiam, dan dengan santainya Jack menjawab, 1968. Malam harinya ketika Jack sedang santai di sebuah bar, ia dihampiri seorang wanita bernama Sandy yang tiba-tiba mengajaknya berkencan. Hal ini membuat Jack curiga kalau ada seseorang yang telah menyuruh Sandy untuk mendekatinya. Dan benar saja, beberapa pria datang dan mengaku sebagai temannya Sandy. Mereka sengaja mencari masalah dengan Jack, lalu mengajaknya berkelahi di luar. Jack Reacher tentu saja tidak gentar meskipun menghadapi mereka semua. Tak lama kemudian polisi datang untuk membubarkan perkelahian mereka. Namun di sini Jack tidak melawan saat polisi menangkapnya. Di kantor polisi, Jack dibebaskan oleh Helen yang bersama Emerson. Jack memberitahu nomor seri senapan pelaku yang pernah ditanyakan Emerson. 62681. Dengan perasaan sedih, Helen memberitahu informasi tentang kelima korban penembakan yang ternyata mereka hanya orang biasa yang tak seharusnya mati dengan cara mengenaskan. You okay? Korban pertama adalah Chrissy, seorang wanita yang menjadi pengasuh anak. Kedua bernama Nancy, seorang wanita yang merupakan istri dari seorang manajer. Ketiga seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Keempat, seorang pria bernama Darren yang hari-harinya dipenuhi cekcok dengan istrinya. Dan kelima bernama Olin, yang sekarang menjadi direktur di perusahaan konstruksi menggantikan suaminya yang belum lama ini meninggal dunia. Diketahui Olin mendapat surat untuk menjual perusahaannya, tapi Olin menolaknya karena suaminya bekerja keras untuk mendirikan perusahaan itu. Setelah mendengar informasi para korban, Jack akan mencari petunjuk yang lebih akurat. Last Friday, 5 of them converged on a single spot. All it takes is someone willing to dig. Di sisi lain, Oliver yang sebelumnya memata-matai Jack menemui pelaku penembakan sesungguhnya yang bernama Carly. So? Kemudian seorang bos bernama Jock yang merupakan dalang dari semua ini. Jock tampak kecewa karena Oliver gagal menghabisi Jack Reacher. Tindakan Oliver yang menyuruh teman-temannya yang mengeroyok Jack tempo hari malah menjadi petunjuk bagi Jack Reacher untuk membongkar kejahatan mereka. Akibatnya Oliver pun dihabisi oleh Carly. Dan benar saja, Jack mencari komplotan yang mengeroyoknya supaya mendapat petunjuk, di mana Sandy sempat memberitahu Jack saat di bar jika dirinya bekerja di sebuah toko spare part yang tak jauh dari bar tersebut. Kemudian Jack pergi ke toko menemui Sandy untuk mendapatkan informasi. Saat diinterogasi, Sandy akhirnya mengakui jika dirinya hanya disuruh temannya untuk memancing Jack keluar dari bar. Jack Reacher berjanji tidak akan menyakitinya asalkan Sandy mau memberitahu alamat rumah temannya. I'm really sorry, mister. Sesampainya di sana, Jack langsung memeriksa rumah tersebut dan tiba-tiba awalnya Jack terkapar di kamar mandi, tapi dia berhasil membalikan keadaan dan membantai mereka semua. Jack menanyakan di mana teman mereka yang satu lagi, yang ternyata sudah mati dibunuh oleh Carly sebelumnya. Malam harinya Jack menemui Helen untuk menjelaskan hasil penyelidikannya. Sepengetahuan Jack, James Barr adalah sniper yang sangat terlatih, sehingga tidak mungkin ia mencari posisi menembak secara sembarangan. Menurut hipotesisnya, James tidak akan menembak target dari atas gedung,
karena pada saat itu arah cahaya matahari berada di hadapannya yang bisa membuat pandangannya terganggu. Sniper sekelas James Barr pastinya akan melakukan penembakan dari mobil di sebuah jembatan dengan posisi membelakangi matahari. Selain itu, sniper tidak mungkin meninggalkan barang bukti seperti satu peluru dan senjatanya. No parking meter, no camera. Is assured. Jack sangat yakin bahwa James Barr tidak bersalah karena dari kelima korban ada target utama yang spesifik. Sedangkan sisanya hanyalah target sampingan untuk menyamarkan kasus ini. Dan ternyata target utama yang sebenarnya adalah Olin Archer, seorang direktur perusahaan kontraktor yang diketahui sedang bersaing dengan perusahaan bernama Lavender. Mendengar ini membuat Helen sangat takjub dengan pengamatan dan kecerdasan Jack Reacher. Tapi dia juga tidak menyangka jika kasus yang ditanganinya merupakan konspirasi besar yang biasanya dilakukan oleh pejabat tinggi. The one shot where the killer took his time. Selanjutnya Jack harus bisa menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. Kita beralih ke Sandy yang akan pergi karaokean bersama teman-temannya. Kemudian dia dihampiri Carly yang mengaku mengenalnya. Dan tiba-tiba Sandy pun dihabisi Carly dengan dibekap sampai kehabisan nafas. Tak lama kemudian Emerson dan para polisi menemukan jasadnya Sandy yang tak jauh dari apartemen Jack Reacher. Setelah melihat luka memar di wajah Sandy, Emerson mencurigai jika Jack Reacher adalah pelakunya. Someone who could kill that girl with one punch. Secara kebetulan Jack Reacher yang sedang lewat melihat para polisi yang sedang olah TKP dan juga Sandy yang telah tewas. Emerson yang melihat Jack Reacher langsung menodongkan senjata dan menyuruh para polisi untuk menangkapnya. Jack yang menyadari jika dirinya dituduh membunuh Sandy, dia pun berusaha kabur dari Emerson dan para polisi. Ketika di jalan Jack melihat Carly yang juga mengejarnya, dia pun memutuskan menangkap Carly dengan menabrakkan mobilnya. Tetapi sialnya Carly berhasil kabur di persimpangan, sementara Jack sendiri masih dikejar oleh para polisi dan Emerson. Jack yang tidak kehabisan akal, dia pun mengecoh mereka dengan turun dari mobil. Lalu dengan santainya berjalan ke kerumunan orang yang berada di pinggir jalan. Keesokan harinya Jack melanjutkan penyelidikan. Dia mendatangi sebuah tempat latihan menembak yang biasanya didatangi oleh James Barr. Jack menemui pemilik tempat latihan yang bernama Martin dan menanyakan dengan siapa James berlatih menembak. James Barr. Martin akan memberi informasi jika Jack Reacher berhasil menembak target dengan 3 peluru. Tentu saja Jack menerima tantangan Martin, asalkan dia diberi 1 peluru lagi untuk pemanasan. Tembakan uji coba meleset, tapi setelah itu Jack berhasil menembak target dengan mudah. Melihat Jack berhasil melakukan tantangannya, Martin dengan sukarela membantu Jack Reacher. Dia pun memperlihatkan rekaman CCTV, dan pada akhirnya kita bisa mengetahui jika James Barr sering latihan bersama temannya yang ternyata menusuknya dari belakang, yaitu Carly. Beralih ke Helen yang sedang menjelaskan kepada sang ayah tentang hasil penyelidikannya bersama Jack Reacher. Tapi Alex tidak percaya dengan penjelasan Helen, apalagi semua informasi tersebut dari Jack Reacher yang telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Sandy. Reacher's right. Olin Archer. Or maybe Levendower has... Ketika Helen berada di lift, tiba-tiba Emerson masuk bersamanya. Lalu yang terjadi? Ternyata Emerson adalah bagian dari komplotan Carly. Ketika Jack Reacher menghubungi Helen, namun teleponnya langsung diangkat oleh Carly yang membuatnya sangat terkejut.
Mengetahui Helen telah disandra, Jack pun mencoba memancing emosi Carly. Mean to beat you to death. I'm a drifter with nothing to lose. Dan benar saja, Carly yang sangat ingin menghabisi Jack Reacher, ia pun langsung memberitahu alamat markasnya. Singkat cerita, Jack telah sampai untuk memantau lokasi, sementara anak buah Carly yang bersenjata lengkap telah bersiap menyambut kedatangan Jack Reacher. Tanpa diduga, Martin datang untuk membantu Jack Reacher menghabisi para mafia. Mereka pun mengatur rencana di mana Jack akan langsung masuk ke markas, sementara Martin akan melindungi Jack Reacher dengan senapan snipernya. Jack mendatangi mereka dengan memundurkan mobil. Namun sialnya mobil Jack berhenti setelah menabrak batu besar. Alhasil dia pun diberondong peluru oleh Carly dan anak buahnya. Mengetahui Jack sedang tersudut, Martin melepaskan beberapa tembakan, di mana hal itu memberikan Jack Reacher kesempatan untuk balik menyerang mereka. Berkat bantuan Martin, Jack mampu menghabisi mereka satu persatu. Dan kini hanya tersisa Carly. Di sini Jack tidak menghabisinya, tapi dia memilih untuk bertarung dengan tangan kosong. Jack Reacher pun tanpa ampun menghajar Carly dengan mematahkan kedua tangan dan kakinya, lalu diakhiri dengan menginjak kepalanya yang membuat Carly tewas seketika. Emerson yang menyandra Helen mulai panik. Dia pun mengarahkan pistolnya dan bersiap menembak Jack Reacher. Dengan sebuah tembakan jitu, Jack berhasil menghabisi Emerson. Sekarang tinggallah Jock yang merupakan dalang dari konspirasi ini. Di sini Jock merasa tidak bersalah dan malah mengancam akan menjebloskan Jack Reacher ke penjara karena telah menghabisi anak buahnya. Mendengar hal itu membuat Jack Reacher sangat murka dan menembak kepala Jock. Kemudian Helen menemui James Barr yang telah sadar dari komanya, tapi dia sedikit mengalami hilang ingatan tentang kejadian terakhir yang dialaminya. Setelah itu Helen menunjukkan foto TKP dan bagaimana cara James menembak target. I can hear the nurses talk. James menjelaskan jika dirinya akan menggunakan mobil untuk menembak target dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari. Helen pun dibuat terkejut karena penjelasan James sama persis dengan analisa Jack Reacher. Helen juga mengatakan kalau dirinya akan membelanya sehingga James akan dibebaskan dari segala tuduhan. James Barr pun menjawab bahwa hanya ada satu orang yang bisa melindunginya dan dia adalah Jack Reacher. Film pun selesai.